Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Damayanti, NIM 2101020089, Prodi Akuntansi A2. Dosen pengampu Pak Ariski Andrinaldo. Manajemen bank. Pengertian manajemen bank adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap segenap sumber daya bank guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan jangka panjang operasional bank yaitu memperoleh keuntungan yang pada gilirannya akan memaksimalkan kekayaan pemilik. Sumber daya utama bank terdiri dari 3. Yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua dana, dan yang ketiga sistem. Adapun pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan atau unit atau instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Yang kedua, pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan di luar dari badan atau unit atau instansi tersebut. Undang-Undang 1945 Pasal 23E menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Adapun juga disebut dengan staffing. Staffing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi. Sistem manajemen bank. Sistem manajemen bank terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu branch banking system, adalah sistem perbankan yang membuka kantor cabang di beberapa kota dengan menerapkan pola manajemen modern terpadu, terencana, dan adanya desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan. Ciri-ciri branch banking system yaitu yang pertama, ruang lingkup usaha sudah berkembang, yang kedua, organisasinya besar, yang ketiga, adanya delegasi wewenang, dan yang keempat, pengambilan keputusan melalui hierarki organisasi. Yang kedua yaitu unit banking system, adalah sistem perbankan yang beroperasi secara terpusat dengan tidak membuka kantor cabang di kota lain, kecuali dalam batas wilayah operasi tertentu saja. Ciri-ciri unit banking system, yang pertama, wilayah operasi terbatas, 2. Lingkup organisasi kecil, 3. Terbatasnya delegasi wewenang, 4. Pengambilan keputusan dilakukan secara cepat. Yang ketiga, group and chain banking system, adalah sistem perbankan di mana beberapa bank bergabung dalam satu pola manajemen dengan salah satu bank sebagai pemegang saham terbesar sebagai pemimpin, atau juga disebut dengan holding company, dan bank lainnya sebagai anak perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, mixed banking system, adalah sistem perbankan yang melaksanakan operasional bank dengan menerapkan branch banking system maupun unit banking system. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.